Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Arum Dian Pratiwi SKM MSc selaku dosen mata kuliah penyakit akibat kerja pesisir dan kepulauan. Adapun topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu penyakit paru akibat kerja. Perkenalkan, saya Linda Eka Putri sebagai moderator presentasi kelompok 3 pada kesempatan kali ini beserta teman-teman saya. Yang pertama Nur Mutmainah, yang kedua Salmia, dan yang ketiga Wade Indah Nusyarani. Untuk mempersingkat waktu, saya selaku moderator mempersilakan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Perkenalkan, saya atas nama Salmia dengan NIM J1A1222069. Saya akan menjelaskan mengenai perbedaan antara work exacerbate asthma dengan occupational asthma. Jadi, work exacerbate asthma dan juga occupational asthma itu merupakan bagian dari asma yang terjadi di tempat kerja, di mana untuk work exacerbate asthma atau work aggravated asthma ini merupakan asma yang diperberat di tempat kerja, yang artinya asma ini sudah dimiliki oleh seorang pekerja, namun dapat diperberat oleh iritan atau stimulan yang terjadi di tempat kerja. Sebagai contohnya, misalnya ada seorang pekerja yang bekerja di industri asbes, tetapi pekerja ini memang sudah memiliki penyakit asma pada dirinya sebelum masuk di industri asbes ini untuk bekerja. Jadi dengan adanya paparan-paparan iritan ataupun stimulan yang terjadi di tempat kerjanya, ini malah akan memperberat penyakit asma yang diderita. Sedangkan untuk occupational asthma atau asma kerja ini adalah asma yang disebabkan oleh pajanan spesifik di tempat kerja, dapat berupa bahan dari kimia, tumbuhan, dan hewan, di mana dalam asma kerja ini atau occupational asthma ini terbagi lagi menjadi dua. Ada sensitizer induced asthma dengan iritan induced asthma, di mana kalau untuk sensitizer induced asthma ini adalah asma yang muncul disebabkan oleh reaksi terhadap suatu zat. Terkadang tubuh itu dapat melakukan reaksi kepekaan berdasarkan tipe alergi ketika terpajan oleh suatu zat secara terus-menerus, di mana ini umumnya proses reaksi tersebut tidak terjadi secara tiba-tiba, melainkan berkembang selama beberapa periode waktu dan melibatkan sistem kekebalan tubuh, salah satunya yang disebut dengan antibodi, di mana apabila seseorang pekerja terpajan satu zat secara terus-menerus, ini memungkinkan tubuhnya untuk memproduksi antibodi terlalu banyak yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti asma. Kemudian iritan induced asma yang juga disebut dengan reactive airways dysfunction syndrome atau RADS, di mana ini merupakan asma yang disebabkan oleh satu pajanan khusus, tetapi disertai dengan tingkat pajanan yang tinggi, misalnya pajanan klorin, amonia, anhidrat, dan asap. Kemudian jenis asma ini tidak memiliki periode latensi. Gejala dapat timbul segera setelah pajanan, umumnya dalam kurun waktu 24 jam dan dapat muncul kembali setelah berbulan-bulan ataupun bertahun-tahun ketika orang tersebut terpajan kembali oleh iritan. Perkenalkan, nama saya Wade Indah Nusyarani dengan NIM J1A1222085. Materi selanjutnya yaitu tentang pemeriksaan penunjang pada penyakit asma, di mana pemeriksaan penunjang pada penyakit asma ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada peak flow meter, di mana peak flow meter merupakan sebuah tes valve paru yang sederhana untuk mengetahui kemampuan meniup, yaitu ekspirasi maksimal yang dapat dilakukan pekerja sebelum dan sesaat setelah bekerja 1-2 jam terpajang materi yang ada di tempat kerja. Hanya tes ini yang dapat dilakukan oleh pekerja sendiri di tempat kerja setelah mendapatkan petunjuk dari pelatihan dari dokter, tenaga kesehatan non-medik yang terlatih dan dapat membantunya dan melakukan untuk mendeteksi dini. Kemudian ada spirometri, di mana spirometri merupakan sebuah tes valve paru untuk mengetahui adanya gangguan pada fungsi pernapasan. Dilakukan untuk mengestimasi penyempitan pada saluran bronkus dengan mengecek seberapa banyak udara dan seberapa cepat menghembuskan napas. Tes ini dapat menentukan kapasitas paru berupa kelainan paru restriktif dan obstruktif dan mengidentifikasi penurunan fungsi paru akibat pajanan toksikan di tempat kerja.
Serial hasil spirometri dapat menggambarkan grafik P. Kemudian ada Specific Inhalation Challenge Test, di mana tes ini seperti halnya dengan mendemonstrasikan sebuah alergen dari asma dan mengidentifikasi agen terkait bila penyebab belum diketahui. Kemudian ada Immunologic Test, tes yang dilakukan untuk melihat bila mana pekerja sensitif terhadap sensitizer tertentu. Kemudian ada Nitric Oxide Test, di mana tes yang dilakukan untuk melihat seberapa banyak nitrit oxide gas pada saat seseorang bernapas. Jika kandungannya tinggi merupakan salah satu tanda asma. Kemudian ada chest X-ray, di mana X-ray ini dilakukan untuk menyingkirkan diagnosis lain seperti pulmonary shadow dengan allergic bronchopulmonary aspergillosis. Kemudian yang terakhir ada elektrokardiografi test. Tes ini dilakukan untuk melihat perubahan aksi jantung, di mana pemeriksaan penunjang bagi setiap penyakit berbeda-beda. Pemeriksaan penunjang dilakukan untuk diagnosis pembanding saja. Topik ketiga adalah faktor risiko bronkitis kronik, di mana ada banyak sekali faktor risiko bronkitis kronik yang telah terbukti. Antara lain yang pertama adalah pajanan asap rokok, di mana apabila pekerja itu adalah seorang perokok, mau perokok aktif ataupun pasif, dia akan berisiko terkena penyakit bronkitis kronik. Kemudian pajanan debu yang lama, utamanya debu-debu yang berukuran aerodiameter 5 sampai 10 mm seperti bekerja di tambang batu bara, di arang batu, keramik, kayu tepung, dan debu konstruksi di gedung ataupun jalanan. Kemudian iritan paru seperti asap, polutan industri berupa debu dan fume, gas buangan kendaraan, dan bahan kimia dalam rumah tangga seperti tunggu dan juga pembakaran sampah. Kemudian tepung, antigen padi-padian, kembang padi, tungau, dan endotoksin bakteri. Kemudian infeksi bakteri dan virus yang berulang-ulang, di mana ini awalnya menyebabkan bronkitis akut, namun infeksi yang terjadi secara berulang-ulang dapat menimbulkan bronkitis kronik. Kemudian status imunologi pekerja, di mana apakah ada hiperaktivitas bronkus yang terjadi yang dapat berisiko untuk terkena penyakit bronkitis kronik. Kemudian pekerja dengan riwayat penyakit pernapasan sebelumnya seperti asma, di mana ini memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mengembangkan bronkitis menjadi bronkitis kronik. Kemudian gangguan reflux gastroesophagus atau GERD, di mana ini merupakan penyakit gangguan pencernaan kronik. Penyakit ini dapat menyebabkan bronkitis kronik apabila asam dari lambung mengalir kembali ke dalam saluran makanan dan mengiritasi. Reflux bukan secara langsung menyebabkan bronkus, melainkan karena batuk terus akibat iritasi asam lambung. Perkenalkan, saya Nur Mutmainna dengan NIM J1A122059. Pada topik pembahasan yang keempat, proses serat asbes dapat menimbulkan penyakit asbestosis dan pekerja yang berisiko terkena penyakit asbestosis. Proses timbulnya penyakit asbestosis. Asbestosis terjadi ketika seseorang yang terpajan debu asbes dalam jumlah yang tinggi dapat dipastikan ada sejumlah serat asbes di udara yang terinspirasi atau terhisap melalui hidung. Serat-serat asbes ini kemudian masuk ke dalam paru-paru dan dapat tersangkut di dalam alveoli. Nah, alveoli ini adalah kantung-kantung kecil di paru-paru, tempat pertukaran oksigen dan karbodioksida terjadi dalam darah. Serabut asbes mengiritasi dan memecah makrofag, membentuk jaringan parut, menggantikan jaringan elastis dalam paru dalam jangka waktu yang lama saat asbestosis berlangsung. Walaupun pajanan sudah dihentikan, semakin banyak jaringan paru yang menjadi bekas luka dan terbentuk jaringan parut yang luas, menyebabkan jaringan paru menjadi sangat kaku dan orang menjadi sulit untuk bernafas karena pengembangan dan pengempisan atau kontraksi paru terhambat. Kebiasaan merokok juga dapat mempercepat perkembangan penyakit ini karena meningkatkan retensi serat asbes di paru-paru.
Selanjutnya, pekerjaan beresiko terkena penyakit asbestosis. Orang yang bekerja di pertambangan, penggilingan, atau manufaktur yang menggunakan asbes memiliki resiko lebih besar mengalami asbestosis. Contohnya, pekerjaan beresiko tinggi asbestosis adalah penambang asbes, mekanik pesawat dan mobil, teknisi listrik, operator boiler, pekerja bangunan, galangan kapal, dan kereta api. Perkenalkan, Selindeka Putri dengan NIM J1A1222045. Selanjutnya saya akan menjelaskan topik pembahasan yang kelima, yaitu program pencegahan Six Building Syndrome. Yang pertama yaitu menghilangkan atau modifikasi sumber polutan, menghindari kain pelapis sintesis, mengeluarkan kontaminan keluar ruangan, menyiapkan cat, pelarut, pestisida, dan perekat dalam wadah tertutup di area yang berventilasi baik, dan hanya menggunakan sumber pencemar ini jika benar-benar dibutuhkan atau saat kosong tanpa penghuni. Dinding, lantai, dan langit-langit tidak boleh rentan terhadap jamur. Bahan bangunan alami tidak dipalsukan dan tidak beracun harus digunakan. Kedua yaitu meningkatkan laju ventilasi dan distribusi udara. Sistem aviasi harus dioperasikan dan dipelihara dengan baik untuk memastikan bahwa tingkat ventilasi yang diinginkan tercapai. Sistem ini sangat dianjurkan untuk menghilangkan polutan yang terkumulasi di area tertentu seperti kamar kecil, ruang fotokopi, dan fasilitas percetakan. Yang ketiga yaitu penggunaan filter udara, efektif dalam menghilangkan beberapa polutan. Yang keempat yaitu menciptakan desain tempat kerja yang baik. Pencahayaan dan warna harus tercampur dengan baik dengan lingkungan sekitar dan tidak menyentak indera. Interior harus dilakukan dengan menggunakan bahan alami tanpa kandungan beracun dan harus dirancang secara ekonomis. Kelembapan dalam ruangan harus diatur secara alami agar tidak menjadi media bakteri dan jamur berkembang. Polutan udara harus disaring dan dinetralkan. Penggunaan pemanas matahari harus didorong. Kadar air gedung-gedung harus rendah. Tindakan perlindungan terhadap kebisingan, polusi, dan radiasi infrasonik dan ultrasonik yang berbahaya harus dipastikan terkendali. Yang kelima yaitu edukasi dan komunikasi terhadap pekerja. Pendidikan dan komunikasi adalah bagian penting dari setiap program manajemen kualitas udara, sehingga dapat bekerja lebih efektif dan efisien untuk mencegah dan memecahkan masalah kesehatan. Yang terakhir yaitu larangan merokok di tempat kerja. Melarang merokok di tempat kerja atau menyediakan tempat merokok di shelter tanpa dinding yang berjarak minimal 10 meter dari gedung dan menciptakan zona tanpa rokok dengan bantuan regulasi. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok 3 yang telah mempresentasikan hasil diskusi dengan sangat baik, dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.